adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi Senin tanggal 7 Oktober 2024. Pada hari ini Gereja Sejagat merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Marilah kita awali santapan Sabda Siap Saji kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Ratu kami yang mulia, luhur tiada taranya, Engkau merangkul memangku Tuhan Allah penciptamu. Pintu yang ditutup Hawa dibuka Putra Bunda, Engkau pun turut berjasa membukakan gerbang surga. Kami anggap tugas luhur untuk mengucapkan syukur dengan menyanyikan madah atas anugerah Allah. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada Bunda Maria. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami diantar kepada kebangkitan yang mulia, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dalam firman yang baru kita dengarkan, seseorang bertanya kepada Yesus, bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau memasuki kerajaan Allah. Yesus kemudian bertanya kepada orang tersebut, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Orang itu sendiri berkata kepada Yesus, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang disampaikan oleh orang yang bertanya kepada Yesus, diperjelas oleh Yesus sendiri dengan sebuah ilustrasi yakni tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam ilustrasi yang ditampilkan oleh Yesus, terdapat seseorang yang dirampok habis-habisan, dipukuli sehingga ia terluka di padang gurun. Yang pertama ada seorang imam yang hanya melihat orang tersebut lalu meninggalkannya. Begitu juga dengan orang Lewi, dan yang terakhir adalah orang Samaria. Dalam konteks zaman itu, seseorang yang terluka di padang gurun tidak selalu berarti bahwa orang tersebut benar-benar terluka. Kadangkala dalam konteks zaman itu, ada para perampok yang menyamar sebagai orang yang terluka. Sehingga sebenarnya tidak salahlah jika imam ataupun orang Lewi meninggalkan orang yang terluka tersebut. Karena mungkin mereka takut bahwa orang ini bisa jadi merampok saya. Namun kita dihadirkan oleh sosok seorang Samaria. Dalam konteks tradisi orang Yahudi, orang Samaria itu dipandang sebagai orang yang kurang dipandang dalam kalangan orang Yahudi. Mereka dianggap sebelah mata. Mengapa? Karena mereka kadangkala dianggap sebagai orang kafir, tidak menjalankan tradisi Yahudi secara baik dan benar. Dalam firman yang kita dengarkan, orang Samaria ini memiliki kasih yang begitu luar biasa bagi orang yang mengalami penganiayaan, perampokan di padang gurun. Ia mengangkat orang itu dan merawatnya sendiri, menaikkannya ke keledainya sendiri, kemudian mengantarkannya ke penginapan, lalu merawatnya di sana sampai ia sembuh. Jelas orang Samaria ini merupakan orang yang mengamalkan isi hukum Taurat, yakni bukan hanya mengasihi Allah, namun juga mengasihi sesama. Dalam konteks kehidupan kita kerap kali sering dihadapkan dengan orang-orang yang menderita, terluka, sengsara, dan mereka membutuhkan bantuan kita. Lantas, apa yang sudah kita lakukan bagi mereka ini? Apakah kita cenderung bersikap seperti imam yang ditampilkan dalam firman Tuhan yang kita baca? Atau seperti seorang Lewi yang membiarkan orang jatuh dalam penderita sengsara begitu saja? Ataukah kita memilih untuk menjadi seorang Samaria yang baik hati, yang mengasihi sesamanya walaupun dia tidak mengenal orang itu? Orang Samaria yang kita baca dalam firman Tuhan itu, dia benar-benar tidak mengenal siapa yang dia tolong. Dia hanya tahu bahwa orang tersebut butuh pertolongan. Kerap kali dalam kehidupan kita kadangkala cuek atau merasa acuh tak acuh, merasa bodoh dengan saudara-saudara kita yang kerap kali membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin banyak pertimbangan yang kita pikirkan, seperti halnya
para imam atau Lewi yang meninggalkan orang yang terluka tersebut. Mungkin saudara-saudari atau bahkan saya sendiri takut kehilangan sesuatu jika saya harus menolong orang lain. Bagaimana saya menolong orang lain kalau misalnya hidup saya saja masih susah? Saya tidak mau menolong orang lain, saya takut uang saya habis atau apa yang saya miliki habis. Saya tidak mau menolong orang lain, saya takut waktu saya terbuang percuma. Ini adalah alasan-alasan yang menghalangi kita untuk mengasihi sesama, yakni sikap ingat diri, sikap egois. Kita tidak terbiasa untuk mengasihi sesama. Mungkin dalam kehidupan kita sudah mengasihi Allah dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dalam ucapan syukur yang kita lantunkan setiap hari. Tapi apakah kita sudah menjalankan perintah Allah untuk mengasihi sesama? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita yang merasa diri adalah orang-orang yang sudah mengasihi Allah. Ketika kita merasa diri sebagai orang yang mengasihi Allah, seharusnya kasih kita kepada Allah itu juga kita curahkan kepada sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita ketika mereka sedang mengalami kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Allah tidak menghendaki bahwa manusia itu hidup untuk dirinya sendiri, hanya memuji Allah sendiri, melainkan Allah dalam diri Yesus Kristus menghendaki kita untuk mengasihinya dengan cara mengasihi saudara-saudara kita, bukan cara dan mimpi. Karena itu saudara-saudari umat Allah yang terkasih, marilah kita membuka mata kita lebar-lebar, lihatlah sekeliling kita. Apakah ada saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan bantuan kita? Jangan sampai selama ini kita hanya jatuh pada sikap ingat diri, hanya bersikap egois, tidak mau untuk perhatikan, bahkan untuk melihat saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan susah, menderita, dan sedih. Saudara-saudari terkasih umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita kembali melihat diri kita sejenak. Apakah saya sudah berani untuk membuka mata, mengulurkan tangan membantu saudara-saudari saya yang membutuhkan? Ataukah kerap kali saya menutup diri, membiarkan orang yang membutuhkan begitu saja, seperti halnya para imam dan juga orang-orang Lewi yang membiarkan orang yang terluka diabaikan begitu saja? Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, demikianlah santapan firman pada pagi hari ini, sabda siap saji yang sudah kita dengarkan. Semoga kita semua selalu dikuatkan untuk senantiasa menolong sesama kita yang membutuhkan, yang bersengsara dan menderita. Sekian dan terima kasih.